Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Al-Maqalatul Mufidah Syarhu Hadis Jami' fil Aqidah karya Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Sebelum kita memulai ada sedikit maklumat atau pengetahuan yang perlu diketahui berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu. Berkata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis berkenaan dengan akhlak. Beliau mengatakan, Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, adab itu termasuk dari 2/3 agama. Nah, yang artinya seorang penuntut ilmu itu mesti punya adab. Yang mewajibkan bagi penuntut ilmu untuk beradab, karena adab bagi penuntut ilmu itu adalah tanda kebahagiaan dia, tanda kesuksesan dia, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sehingga kata beliau, bagi penuntut ilmu maka hendaknya dia memiliki adab dan ihtiram, terutama kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Artinya dia menghormati ilmu, dia menghormati kitab para ulama dan juga orang-orang yang membawa ilmu. Dan di antara bentuk yang menghormati mereka adalah kita fokus untuk mendengarkan kajian. Fokus. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau langsung duduk di hadapan Nabi untuk menyimak dan mendengarkan ilmu. Dan ini yang perlu kita perhatikan, dan ini sedikit yang mempraktekannya, karena kita lihat di beberapa tempat kajian biasanya para penuntut ilmu itu sibuk dengan pertama alat komunikasi. Makanya nggak menyarankan mencatat melalui handphone, itu nggak, buku. Kalau nggak, cukup mendengarkan aja. Kenapa? Karena khawatir di pertengahan kajian atau bahkan di awal kajian dia dapat telepon dan keluar mengangkat teleponnya. Itu kita lihat beberapa kali terjadi. Dan ini bikin sedih. Kenapa? Dia keluar dari majelis yang didoakan malaikat untuk menjawab panggilan manusia. Coba, ini gimana adabnya? Lagi didoakan malaikat, tahu-tahu apa? Keluar, ngangkat telepon, lagi urusan dunia. Padahal ngaji itu sejam apa 2 jam? Kadang sejam kurang, maka sabar. Catat, kalau enggak catat, handphone dinonaktifkan, cukup mendengarkan saja, antum dapat pahala. Enggak usah diaktifkan. Masuk, dinonaktifkan, fokus mendengarkan atau mencatat, dan insya Allah ilmunya barokah. Kenapa? Karena tadi dihiasi dengan adab.
Maka kalau ke depan masih ya ada yang seperti itu, kita bisa langsung tegur ya, supaya apa? Mimbab termasuk diantara bab saling mengingatkan ya, agar kita lebih menghormati ilmu ya. Karena beberapa kali terjadi ya, kita lihat sendiri gitu, lagi nyampaikan ilmu, ini yang dibahas tentang akidah lagi ya, kok dapat telepon keluar ya, ngobrol sampai mau selesai kajiannya. Ini gimana? Ya. Padahal lagi didoakan oleh malaikat, kemuliaan yang antum gak bisa dapatkan di luar majelis ilmu. Ya, karena keutamaannya besar. Maka ya berkaitan dengan hal ini maka mohon untuk diperhatikan. Dan ini tidak hanya di majelis ini saja ya, di majelis yang lain juga nanti kita ingatkan agar bisa lebih fokus ya, catat melalui buku atau mendengarkan ya. Handphonenya udah tutup dulu ya, dinonaktifkan maghrib sampai isya. Habis itu antum mau jam-jaman fadhol nggak apa-apa, tapi taklim dinonaktifkan, antum fokus ya. Kenapa? Kalau antum masih pegang, nanti antum kemana-mana pikirannya, ini belum dibalas ini, tahu-tahu oh ya ini nanti dunia lagi. Padahal kita butuh terhadap apa? Ilmu. Ya, itu ya sebagai pengingat saja. Tapi masuk kita di poin yang ke-12 ya, dari Al-Maqalatul Mufidah Syarhu Hadis Jami' fil Aqidah. Ya, ucapan yang memberikan faedah, penjelasan dari hadis yang mencakup dalam masalah akidah, yang hadisnya sudah kita hafal ya dari pembahasan yang pertama. Ya, tuh kayaknya udah ada yang hafal atau lupa lagi nih. Hah? Ada yang sudah hafal? Ya, hadisnya ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjadu, apabila bangun dari waktu malam untuk tahajud, Nabi mengatakan dalam iftitahnya itu, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamt wa ilaika hakamt faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Dalam riwayat yang lain wala haula wala quwata illa billah. Udah hafal? Hah? Ada yang sudah hafal? Ada? Coba ada yang udah hafal belum? Hah? Siapa yang udah hafal? Anak kasih hadiah ini. Hah? Ada? Atau lupa-lupa? Jangan, mesti hafal semua ya. Baik, ya kita masuk di poin yang ke-12, yaitu wasa'atu haqqun. Wasa'ah, ya sa'ah itu adalah hari kiamat itu benar adanya. Ya. Dan kata as-sa'ah, kata beliau, adalah ya allati yanfukhu fiha malakus sur fi sur wa yantahi hadzal alam. Dikatakan sa'ah itu adalah malaikat peniup sangkakala itu meniup
ya, sangkakalanya ditiup, ya, wa yantahi hadzal alam, dan selesailah dunia ini. Selesailah dunia ini. Ya, jadi hari kiamat itu adalah hari di mana malaikat, ya, peniup sangkakala meniupkan sangkakalanya. Ya, kalau antum bilang trompet, ya mungkin sangkakala. Ya. Dan posisi malak, ya, malak usur, malaikat, ya, peniup sangkakala itu sudah posisinya sangkakala itu udah ada di mulutnya. Berarti tinggal apa? Tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ditiup, yantahi hadzal alam, alam ini selesai. Makanya dalam beberapa ayat diantaranya surah Ar-Rum ayat yang ke-55, Allah katakan wa yauma taqumus saah, dan hari tatkala tegak hari kiamat, maka yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah, maka mereka orang-orang yang melakukan dosa, pelaku kriminal, mereka itu, ya, akan berkata, dan mereka itu memang diam, ya, mereka berdiam dalam kubur dan mengatakan bahwa ini cuman sesaat saja. Cuman apa? Cuman sesaat saja. Jadi tatkala hari tegak kiamat itu, maka orang-orang yang melakukan dosa itu mereka bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja, sebentar. Antum di dunia puluhan tahun, masuk di alam kubur mungkin lebih lama, tapi terasa sebentar. Sebentar. Ya. Walaupun mungkin kalau hitungan kita di dunia yang sudah di alam kubur berapa tahun? Hah? Ribuan tahun. Tapi orang-orang yang melakukan dosa itu mereka mengatakan dan bersumpah bahwa mereka itu berdiam dalam kubur itu hanya sesaat saja, sebentar. Ya, kadzalika kanu yufakun, kadzalika kanu yufakun, begitulah dahulu mereka dipalingkan tatkala mereka berada di alam dunia. Kemudian di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-12 Allah katakan wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun, dan pada hari tegaknya hari kiamat nanti orang-orang yang melakukan dosa, pelaku maksiat, pelaku kriminal, mereka terdiam, putus asa, karena mereka takut dengan, ya, adanya hari kiamat yang kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Ar-Rum juga ayat yang ke-14 Allah katakan wa yauma taqumus sa'atu yauma isi yatafarraqun, dan pada hari tegaknya as-sa'ah, hari kiamat, maka pada hari itu mereka pun yatafarraqun, terpecah berkelompok-kelompok. Dan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu atiyah, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, sebagaimanapun, ya, orang itu banyak materi, kedudukan, ya, pasti, ya, dia akan tahu bahwa nanti itu akan datang hari kiamat. Ya, dan dikatakan sa'ah, kata beliau, adalah kenapa? Li'annaha taqa'u fi lahzatin wahidah. Dikatakan sa'ah karena terjadi pada satu waktu yang sebentar. Sebentar aja. Kalau udah ditiup berarti selesai. Tatkala ditiup fayantahi kullu syai', tatkala ditiupkan sangkakala oleh malaikat, ya, peniup sangkakala, maka segala sesuatu selesai. Wa tanqadil hayatud dunya bikulli tafasidiha, maka selesailah kehidupan dunia dengan semua perincian-perincian yang ada di dalamnya.
wa tabda'ul hayatul akhirah, maka mulailah kehidupan akhirat. Mulailah kehidupan akhirat. Wa kullu mayyitin mat, dan setiap orang yang meninggal, tatkala dia meninggal maka telah tegak kiamatnya. Akan tetapi ya, kiamatnya itu ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ya, adapun kiamat yang sugro itu adalah yang datang ya bagi setiap orang. Ya, tatkala apa? Tatkala keluar roh dari tubuhnya dan dia berpisah dari keluarganya dan terputuslah usaha dia untuk beramal. Ya, tatkala jiwa itu disuruh keluar, ya, dalam haditsul qudsi kata Allah, ukhruji, keluar ke wahai jiwa. Jiwa itu berkata, la akhruj illa karihatan, aku nggak mau keluar kecuali dalam keadaan apa? Terpaksa. Karena orang itu nggak mau apa? Meninggal. Orang itu benci terhadap kematian. Orang tambah usia itu tambah apa? Tambah pengen hidup terus. Ya, nanti kalau bisa tambah lagi. Ya. Maka tatkala ya keluar roh dari tubuhnya, dia berpisah dari keluarganya, terputuslah dia usaha untuk beramal dan terputuslah dia dari berusaha untuk mengamalkan amal soleh. Maka in kana khairan fa khairun, apabila dia melakukan amalan kebaikan maka kebaikan yang dia dapatkan, pahala. Wa in kana syarran, apabila keburukan fa syarrun, maka dia dapat keburukan. Itulah kiamat apa? Sugro, bagi setiap orang yang akan kita lalui. Adapun al-qiyamatul kubra, kiamat yang kubra yang besar, itu yang mencakup seluruh manusia dan apa? Dengan ya satu pengambilan kena semuanya meninggal. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal tatkala dia meninggal telah tegak kiamatnya adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Dia berkata, kanal a'rab, adalah orang-orang Arab Baduy, apabila mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'aluhu 'anis sa'ah. Jadi orang Arab Baduy kalau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya tentang hari kiamat. Kalau antum datang tanya tentang fulus terus ya. Orang Arab Baduy enggak. Ya, mereka tanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, mereka bertanya kapan hari kiamat. Maka Rasulullah melihat kepada orang yang paling muda umurnya dari mereka dan berkata, ya'ish hadza, kalau orang ini masih hidup nanti, ya, lam yudrikul haram, dia tidak akan mendapatkan ya sifat pikun. Ya, maka qamat alaikum sa'atukum, maka tegaklah atas kalian kiamat kalian. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Hani Maula Utsman, budaknya Utsman. Utsman ini apanya Nabi? Nah, menantu Nabi, ya, menantu Nabi. Khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Hani ini adalah Maula Utsman, budaknya Utsman. Berkata, ya, kata Hani, kana Utsman iza waqafa ala qabrin bak hatta yabulla lihyatah. Kata Hani, Utsman itu apabila berdiri di kuburan berdiri, baka, Utsman menangis. Hatta yabulla lihyatah, sampai membasahi jenggotnya. Faqilalah, maka dikatakan kepada Utsman, tazkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Dikatakan kepada Utsman, kau tatkala ingat surga, ingat neraka, engkau enggak nangis, tapi engkau nangis karena perkara ini, karena melihat kuburan.
Faqal, maka Utsman pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manasilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila dia selamat dari itu, maka setelahnya dia akan dapat kemudahan. Wa illam yanju min fama ba'dahu asyaddu min. Dan barang siapa yang tidak selamat darinya, maka setelahnya itu pasti akan lebih susah. Lihat, ini sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Tahu nih orang ini ke depannya bakalan lebih mudah atau lebih sulit tergantung di mana? Awal manasilil akhirah, kuburan awal tatkala dia dikuburkan. Ya. Dan ingat, berkenaan dengan hal ini kita mesti tahu nggak ada yang kita bawa tatkala kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, nggak ada yang dibawa oleh al-mayyit tatkala dia diwafatkan kecuali satu. Naam, yang mengantar keluarganya. Hartanya mungkin dibawa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengiringi, ngikuti orang yang meninggal itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amal. Harta enggak bakalan ya dibawa oleh mayit. Ya, ahli warisnya bisa ngamuk ya. Harta enggak boleh. Nggak ada nanti, nak, kalau bapak meninggal nanti ya sertifikatnya dibawa di, nggak ada, tetap di rumah. Keluarga sama, pulang juga nggak ada yang mau nemenin, ya malah maunya cepet dikuburkan, karena itu haknya, hak orang yang meninggal. Dah, keluarganya balik. Wa yabqa amalu, dan amalnya tetap dengan orang yang meninggal tadi, tetap dengan dia. Makanya nanti ya kalau antum baca tentang perjalanan roh orang yang meninggal itu panjang banget. Di antaranya nanti yang akan mendatangi dia itu tatkala dicabut rohnya, ya, kemudian dikembalikan lagi, ditanya tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Tatkala dia menjawab, nanti yang akan datang kepada dia itu sosok orang yang mengenakkan wajahnya. Tatkala ditanya, maka dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku ini adalah amalmu yang soleh dulu di dunia. Ya, jadi persiapkan banyak apa? Banyak amal. Mana ya amal-amal yang prioritas, yang wajib terutama ya. Kemudian ditopang dengan yang sunnah, terus antum perbanyak amal. Fokus dengan itu. Karena itu yang akan jadi teman kita, bekal kita. Yang lain ditinggal. Jadi antum jangan mikirkan dan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Fokus dengan banyak amal soleh. Karena itu yang akan menjadi teman kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13 ya, yang ke-13 as-salisata asyarah ya, yang ke-13, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, ya aku berserah diri kepadamu. Ya, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala yang pertama surah Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Islamlah kepadanya, artinya berserah dirilah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34, falahu aslimu, dan hanya kepada Allah lah kalian berserah diri. Kalau ana tanya Islam itu apa pengertiannya? Apa?
Hah? Udah itu aja. Maksudnya panjang. Apa itu Islam? Rukun Islam, ya. Nah, al-Islam ya adalah wal istislamu lillahi bitauhid. Ini antum catat dan antum ingat-ingat. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, ingat al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan tunduk patuh serta taat kepada Allah. Dan berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Itu namanya Islam. Jadi Islam itu ya istislamun lillah, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah, taat dengan perintahnya, ya, dan apa? Berlepas diri dari bentuk kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Ya, maka istislam menyerahkan diri, tunduk patuh dengan mentauhidkan hanya untuk Allah Ta'ala, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang dia tidak istislam, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, faqad istakbara, maka dia telah sombong. Wa man istaslama lillah, dan barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah Ta'ala dan juga berserah diri kepada selain Allah Ta'ala, maka faqad asyraka, dia telah berbuat syirik. Dan semuanya ya termasuk dari bentuk kesombongan, dan syirik itu lawan daripada Islam. Dan huwaddin, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya diterima di sisi Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah al-Islam. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85 kata Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk di akhirat daripada orang-orang yang merugi. Kemudian yang ke-14, ya, yang ke-14, wabika amantu, dan hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Ya, dan hanya kepadamu aku beriman. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ma'bud, tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Engkau ya Allah. Itu wabika amantu, hanya kepadamu ya Allah aku beriman. Allah perintahkan hamba-hambanya dalam surah Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah, ucapkanlah amanna billah, kami beriman kepada Allah Ta'ala. Qulu amanna billah, ucapkanlah aku beriman, kami beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 193, ini doanya ulil albab. Perhatikan, di antara doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadi, ada yang memanggil. Memanggil apa? Yunadi lil iman, memanggil untuk apa? Seruan iman. An aminu, agar kalian beriman. Ya, agar kalian beriman bi rabbikum, kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Kemudian mereka berkata, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampuni bagi kami dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana
ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya, tadi ya, an aminu bi rabbikum fa amanna. Agar kalian beriman kepada Rabb kalian, maka ya ulul albab tadi mengatakan fa amanna, kami pun beriman. Ya, ini ya artinya beriman terhadap apa? Dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kesendirian Allah taala dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Beriman bahwa Allah itu adalah al-ilahul haqqul mubin, Rabb, ilah yang berhak untuk disembah. Adapun apa yang disembah dari selain Allah taala, maka ibadahnya adalah abtalul batil, kebatilan yang paling batil. Wa adallud dalal, dan kesesatan yang paling sesat. Ya, karena orang yang paling bahagia, orang yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, mereka adalah orang yang paling buruk yang ada di atas dunia ini. Jadi antum jangan silau dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala. Aduh, hebat. Hebat apanya? Kalau tidak beriman. Ya, tapi ya lihatlah kepada orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, azzakumullah. Kemudian ya ucapan ya beriman ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya kita mengatakan laka aslamtu. Kalau kita ditanya apa itu iman, apa itu Islam, yang perlu kita ketahui kata para ulama bahwa Islam dan iman apabila disebutkan ya dalam satu jumlah, maka itu memiliki makna yang sama. Tapi kalau dipisah, Islam sendiri ya, iman sendiri, berarti memiliki makna yang beda. Tapi kalau penyebutannya sama ya, maka iftaraqa, memiliki makna yang berbeda-beda. Tapi kalau cuma disebutnya Islam, maka masuk juga iman ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan iman ya dan Islam, iman itu adalah wal aqidah, sedangkan Islam itu adalah amal. Jadi iman itu apa? Aqidah, keyakinan, sedangkan Islam adalah amal. Ya, sebagaimana hadis Jibril tatkala beliau ditanya tentang Islam. Ya, syahada alla ilaha illallah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian ditanya tentang iman, maka kata Nabi, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan buruk. Ya, jadi kalau ditanya Islam itu artinya apa? Amal tadi, arkanul Islam. Kemudian kalau ditanya iman, akidah yang mencakup ya rukun-rukun iman ya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-15 ya, wa 'alaika tawakkaltu, dan kepadamu ya Allah aku bertawakal. Ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang mukmin itu tawakalnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Dan hakikat tawakul atau tawakal adalah, kata beliau, wa amalul qalbi, yaitu amalan hati. Amalan hati. Dan ya, penghambaan hati yang dia sandarkan kepada Allah Ta'ala, disertai dengan percaya kepada Allah Ta'ala, mengharap kepada Allah Ta'ala, dan menyerahkan ya perkaranya dan ridho dengan apa yang telah jadi ketentuan Allah. Itu hakikat apa? Tawakal. Amalan hati
dan penghambaan hati yang dia sandarkan kepada Allah Ta'ala, disertai dengan yakin kepada Allah Ta'ala dan mengharap kepada Allah Ta'ala, dengan menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala dan ridho dengan apa yang jadi ketentuan Allah. Itu hakikat tawakal. Ya, dengan ilmu Allah Ta'ala, ya, dengan apa? Dengan baiknya pilihan Allah Ta'ala untuk hambanya. Karena Allah tatkala memilih untuk hambanya pasti yang terbaik. Apabila hambanya itu menyerahkan semua perkaranya kepada Allah Ta'ala. Cuman kadang kita ini merasa apa? Merasa apa yang Allah pilihkan untuk kita kurang baik aja. Tuh kayaknya dia mengkenen. Ya, coba dapatnya yang kayak gini, kayak gitu ya. Itu manusia. Gak tahu tatkala Allah tentukan kepadanya, Allah pilihkan untuknya, itu yang terbaik untuk dia. Karena Allah paling tahu keadaan hambanya. Dah, jangan dikasih banyak-banyak. Kalau banyak-banyak malah tambah apa? Ya, tambah jauh dari Allah Ta'ala. Ya, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang diperintahkan dan dia bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Jadi kalau antum cerita tawakal nih, umpamanya berkaitan dengan ma'isyah gitu ya, mencari penghidupan, ya antum serahkan kepada Allah, yakin kepada Allah, mengharap kepada Allah Ta'ala, menyerahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala dan ridho dengan apa yang dia dapatkan, disertai dengan usaha dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Jangan maunya dapat banyak tapi tidur terus-terusan. Ya. Terus ya, dia bersungguh-sungguh tanpa apa? Tanpa mengambil sebab-sebab yang tidak diperintahkan atau melalui jalan yang tidak disyariatkan. Itu hakikat apa? Hakikat tawakal, menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala dengan yakin kepada Allah Ta'ala tadi, dan menyerahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala dan ridho dengan apa yang Allah tentukan untuknya, disertai dengan apa? Dengan usaha tadi dan bersungguh-sungguh dalam usaha. Kalau dapatnya segitu ya memang ketentuan dari Allah Ta'ala, qanaah, menerima. Jangan kalau dapatnya tambah banyak enak nih, jangan ya, karena yang Allah tentukan pasti yang terbaik untuk kita. Cuman itu kadang manusia itu tidak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa kurang. Dan tawakul atau tawakal itu adalah kedudukan yang agung dari kedudukan agama, dan kewajiban yang agung yang wajib dia ikhlaskan hanya kepada Allah Ta'ala. Bahkan termasuk diantara macam ibadah yang sangat mencakup sekali bagi seorang mukmin, paling penting. Ya, kenapa? Karena dengan tawakal itu akan tumbuh darinya amal-amal yang soleh dan ketaatan-ketaatan yang banyak. Apabila dia menyandarkan hatinya kepada Allah Ta'ala pada semua perkara-perkara agama dan dunia, ya, tanpa dia palingkan kepada selain Allah Ta'ala, maka apa? Ikhlasnya akan benar dan muamalahnya pun akan tambah kokoh dengan Allah Ta'ala, karena dia yakin bahwa semuanya itu atas kehendak Allah Ta'ala dan dia menyerahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala. Akan bertambah keyakinannya, akan bertambah kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang jujur dalam semua perkara agama dan dunia. Allah bersama dalam sholat, puasa, haji dan perkara-perkara rizki yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan untuk dia. Makanya kalau tawakalnya kepada Allah Ta'ala, semuanya jadi mudah, gampang. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupkannya.
Tapi kalau antum gantungnya sama orang, orang terbatas. Kadang ngasih, kadang enggak. Ngasih pun kadang terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunia dan rizkinya. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah nanti masuk di poin yang ke-16 dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.